warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reyneske Dewi, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, kelas 1E PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang keterampilan berbahasa. Materi ini saya peroleh dari pembelajaran konsep dasar Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Seni Aprilia, MPD. Tanpa lama-lama, mari kita membahas materinya. Berbahasa adalah suatu sistem lambang bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi. Setiap orang memiliki kemampuan berpikir yang baik, namun tidak semua orang memiliki kemampuan berbahasa. Oleh karena itu, haruslah kita mempelajari keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa memiliki 4 aspek. Teman-teman, sebelumnya ada yang tahu tidak 4 aspek keterampilan berbahasa ini? 4 aspek keterampilan berbahasa ini, yang pertama, keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan yang terakhir, keterampilan menulis. Maka, saya di sini akan membahas satu persatu dari 4 aspek tersebut. Yang pertama, keterampilan menyimak. Menyimak adalah kemampuan mendasar. Pengertian menyimak yaitu menyimak adalah suatu keterampilan mendengarkan informasi dengan cara sesama dan bertujuan untuk memahami informasi secara menyeluruh. Keterampilan menyimak ini seringkali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, menonton berita di televisi, mendengarkan radio, menonton seseorang, atau menyimak seseorang yang sedang berpidato atau ceramah, baik secara langsung ataupun media sosial. Aspek yang kedua yaitu berbicara. Berbicara merupakan keterampilan penyampaian informasi dengan cara lisan melalui ucapan ataupun kata-kata dan kalimat. Setiap orang yang ingin berbicara harus mempersiapkan semaksimal mungkin sebelum penyampaian materinya. Oleh karena itu, ada hal-hal yang harus diperhatikan, seperti lafal, intonasi, struktur kalimat, kefasihan, isi pembicaraan, pemahaman, dan bahasa tubuh. Adapun tahap-tahap dalam pembicaraan yaitu yang pertama, persiapan, di mana si pembicara harus menyiapkan topik yang akan dibicarakan dalam pembicaraannya. Yang kedua, pelaksanaan, di mana dalam pelaksanaannya harus ada pembukaan, bahas, dan penutup. Yang ketiga, evaluasi. Aspek yang ketiga yaitu membaca. Membaca merupakan kegiatan melihat tulisan bacaan dan proses memahami isi teks dengan cara bersuara ataupun dalam hati. Selanjutnya, macam-macam membaca. Macam-macam membaca ada 2. Yang pertama, membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring merupakan kegiatan membaca dengan menyuarakan bacaan yang dibacanya dengan ucapan dan intonasi yang tepat. Yang kedua, membaca dalam hati. Membaca dalam hati yaitu suatu kegiatan membaca yang tidak menyuarakan bacaan yang dibacanya. Aspek yang keempat yaitu menulis. Menulis merupakan kemampuan seseorang atau individu untuk mengkomunikasikan pesan dalam sebuah tulisan yang baik dan benar. Adapun jenis-jenis teks, yang pertama, eksposisi. Eksposisi merupakan tulisan yang digunakan
digunakan untuk uraian ilmiah. Contohnya makalah, skripsi. Yang kedua, deskripsi. Deskripsi merupakan tulisan yang menggambarkan suatu benda, tempat, keadaan secara terperinci. Yang ketiga, narasi. Narasi merupakan tulisan untuk menggambarkan suatu rangkaian peristiwa dengan memperhatikan perubahan waktu ke waktu. Keempat, argumentasi. Argumentasi adalah tulisan untuk membuktikan pendapat penulis dengan meyakinkan si pembaca melalui data ataupun hasil penelitian. Yang kelima, persuasi. Persuasi adalah tulisan yang isinya untuk mengajak, membujuk, menyuruh si pembaca yang dilontarkan oleh penulis. Nah, dari 4 aspek yang sudah saya jelaskan memiliki hubungan satu sama lain. Apabila satu aspek meningkat, maka keterampilan berbahasa pun akan meningkat. Oleh karena itu, mari kita untuk lebih mempelajari lebih dalam tentang keterampilan berbahasa ini. Sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.